sampai 2014 yang kebetulan jadi staf ahli gubernur. Ustaz ahli gubernur kebetulan Pak, karena besok bisa jadi sekda juga gitu. Bapak PJ Bupati Bapak Teddy Milwansah, Bapak Haji Teddy Mustasyar PWNU Sumsel yang kebetulan jadi PJ Bupati kebetulan gitu Pak. Ya mungkin kalau tahun depan bisa jadi bupati beneran gitu. Tapi kalau di NU nya nggak bisa, kebetulan nggak, kalau itu asli. Mbah Yai Dimyati, para sesepuh yang hadir, alhamdulillah. Para kiai, para masyayikh, Katib TBN. Mbah Yai Dimyati. Tadi malam saya juga ke Mbah Yai Apandi Surya, yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Pak Yai Nur Salim Trafik Surya PWNU, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, Ketua DPRD, Ketua Muhammadiyah, ada tadi yang hadir. Alhamdulillah teman saya Muhammadiyah, serta yang membanggakan pimpinan muslimah yang berhasil mengadakan acara hari. Para banomnya yang lain, Angkor, Pataya, IPNU, IPTNU, Pencak Silat, Magar Muda, semua yang hadir insya Allah semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini alhamdulillah saya datang ke Oku, dan saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama bangga, sebangga-bangganya atas apa yang saya lihat siang hari ini, betapa besarnya, betapa kompaknya Nahdlatul Ulama di Ogan Komering Ulu. NU kompak bukan saja dari sisi strukturalnya, dari mulai PC-nya, muslimatnya, ansornya, banom-banom dan lembaganya, tapi yang saya gembira Nahdlatul Ulama dengan seluruh banom dan lembaganya juga kompak hubungannya dengan pemerintah. Itu yang penting. Betul kan? Betul. Ini yang penting. Kenapa Bapak Ibu? Kekompakan ulama, umaro, organisasi Islam seperti NU ini penting dengan para umaroknya, karena memang kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-dinu wal mulku tau'amani, agama itu maksudnya tokoh agama, wal mulku dan pemerintah itu maksudnya yang pejabat pemerintah, tahu amani adalah seperti saudara kembar. Ad-dinu aslun, agama itu adalah pokoknya. Wal mulku harisun, sementara pemerintah itu seperti penjaganya. Famala aslalahu famahdur, sebuah negeri, sebuah masyarakat, sebuah kota, sebuah kabupaten seperti Oku, kalau masyarakatnya agamanya keropos, maka warganya akan keropos karena tidak punya fondasi. NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lain ini adalah fondasi buat masyarakat di Ogan Komering Ulu. Kalau tidak ada NU, Muhammadiyah dan lain-lain, saya tidak percaya Oku masih tetap akan eksis semacam ini. Betul? Nah, itu fungsinya ad-dinu aslun. Tapi keberadaan ormas Islam, keberadaan ulama-ulama, keberadaan madrasahnya, pesantrennya, kampusnya tidak akan bisa kuat Pak PJ, Pak Sahli, Pak Kapolres, Pak DPRD,
Pak Dandim, kalau tidak ada support dukungan dari pemerintah, nah, itu makanya kata Imam Ghazali dikatakan wal mulku harisun, pemerintah itu ikut menjaga tumbuhnya besarnya ormas-ormas Islam. Pamala harisalahu, kalau tidak ada yang ikut mendukung ormas Islam, tidak ada yang ikut mendukung kegiatan keagamaan seperti hari ini, maka fadai'ul agama akan ucul. Apa ucul? Ucul apa ucul? Kecul bahasanya. Hilang ada yang bawa. Nah, alhamdulillah saya tadi bisik-bisik Pak PJ. Saya tanya, ini acara Harlah NU dan Muslimat ini, apa Pak PJ memberikan support? Pak Kiai bilang, alhamdulillah PJ kita ini baik, supportnya banyak. Beri tepuk tangan. Ya, betul apa tidak? Betul. Kalau punya PJ kayak begini, senang apa tidak? Senang. Kalau bisa Pak Jamil sampai kiamat. Amin. Tapi kiamat kurang seminggu gitu loh. Jangan pas sampai kiamat. Kalau sampai kiamat repot Pak PJ, nggak ada yang dibayangin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, saya sungguh menjadi saksi. Di mana negara, di mana kabupaten, di mana provinsi yang pejabatnya kompak sama tokoh agamanya, insya Allah pertama negara tersebut, pertama kabupaten tersebut, pertama provinsi tersebut, insya Allah akan berkah. Amin. Kedua, kalau ulama umaroknya kompak, kedua, kehidupan keberagamaan akan kuat. Nah, ini makanya kalau bahasa orang sekolahan, simbiosis mutualis. Apa namanya? Simbiosis mutualisme. Saya lupa nih memberi ucapan selamat kepada ibu-ibu muslimat yang seragamnya ibu royo-royo kompak. Beri tepuk tangan buat ibu-ibu muslimat. Bu, seragamnya udah lunas apa belum? Alhamdulillah, ini luar biasa. Oh, gratis. Wah, jangan kenceng-kenceng itu malu-malu itu. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, saya perhatikan di mana kalau ada ulama umarok kompak, itu satu, negaranya berkah, kedua, insya Allah agama kuat. Contoh ini contoh, saya mau cerita tapi rahasia. Orang Oku sudah ada yang pernah umroh dan haji sudah ya. Pernah dengar adzan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enak apa tidak? Enak apa tidak? Mau tahu Pak PJ kenapa muadzin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi enak? Mau tahu kenapa? Karena muadzinnya gajinya 50 juta. Pokoknya orang itu kalau bayarannya jelas, ya jelas gitu loh. Muadzin bayarannya jelas 50 juta. Agaknya jelas atau tidak? Jelas. Untuk ceramah juga sama, Pak. Masuk. Kalau jelas itu ya jelas gitu loh. Paham apa tidak? Saya dulu pertama kali haji tahun 2000-an itu. Saya dengar agar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya Allah, nikmat sampai tetes air mata saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ini ya begini ini 50 juta. Saya nangis dengar ada ya Allah dari orang Jawa, kok ada nenek ini. Semua yang dengar nangis. Saya tengok kanan kiri saya nangis.
teman saya bilang kepada saya, kata teman saya, sampai kalau kok enggak, kenapa mau azin ini kok enak? Kenapa orang-orang ini yang benar ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini? Kata saya, akhirnya enak. Selain enak, di depan kita itu langsung pemandangannya Ka'bah. Kalau di Masjid Nabawi pemandangannya makom Nabi Rasulullah. Bukan begitu kata teman saya. Sampai tahu enggak, kenapa azinya enak? Saya geleng-geleng kepala, saya tidak tahu. Teman saya ini kuliahnya di Madinah. Kata teman saya, itu karena pemerintah Saudi ini memperhatikan betul kepada kegiatan agama. Asal sampai tahu, tukang adan di kampung di Saudi itu, yang adan yang paling jelek, itu adannya jelek, gajinya 4 juta. Itu adanya jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau gitu ya, masjid Saudi yang dibangun gitu kan adanya. Tapi mau tahu berapa ini gajinya? 4 juta. Kalau jenengan ini adanya lebih bagus dari itu, pasarannya 10 juta. Kalau di Saudi cuma sampai lahirnya di bawah. Kalau di sana, masya Allah, ada duit. Nah, ternyata pemerintah Saudi yang perhatian sama muadzin, perhatian sama guru ngaji, perhatian sama ulama, perhatian sama umat Islam, perhatian sama organisasi Islam. Masya Allah, ternyata Bapak, kalau pemerintahnya sama umat Islam tidak terlihat. Dari Pak PJ Bupati ini saya dengar alhamdulillah bantu kantor NU, bantu NU, bantu Muhammadiyah. Nah, insya Allah Pak, dengan sendirinya nanti warga NU dan Muhammadiyah bayar pajaknya semangat, bayar PBB-nya semangat, betul-betul. Kenapa? Oh, pajak saya berarti disalurkan dengan benar. Salah satunya diberikan kepada organisasi Islam kita. Beri tepuk tangan pada Pak PJ Bupati. Itu kalau warganya semangat bekerja bayar pajak, kalau warganya masya Allah ibadahnya bagus, nah insya Allah nanti dengan sendirinya sebuah negara akan diberikan kemakmuran, keberkahan. Inilah makna firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Dan jikalau penduduk satu negeri, satu kampung, satu kabupaten mau beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Ini ada ayatnya dalam surat Al-A'raf. Ternyata keberkahan itu, Pak Presiden, Pak Teddy, Pak Kapolres, keberkahan itu pasti akan berbanding lurus kepada kesolehan, ketakwaan masyarakat. Maka pemerintah kalau pengen kampungnya, provinsinya, kabupatennya berkah, mari sama-sama dengan ulama kita membangun masyarakat yang beriman, bertakwa. Insya Allah Loku dan Sumsel, provinsi Sumsel akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini di hari lahir NU yang ke-101. Jadi ini lahir NU 101 ini kalau dibahasakan selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama, di tahun kedua, di abad kedua. Pokoknya bangsa dua semua itu. Bangsa apa namanya? Dua. Abad kedua, tahun keberapa? Kedua. Nah, kira-kira gitulah ya. Udah lewat. Aman. Udah lewat. Udah betul. Nah, saudara Bapak Ibu,
saya tadi senang bahwa Pak PJ mengapresiasi keberadaan ente. Terima kasih Pak PJ. Walaupun beliau memang juga orang NU, tapi itu artinya pengakuan jujur dari pemerintah terhadap keberadaan ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa Bapak Ibu saya katakan? Karena Indonesia ini berhutang, terutama pada dua ormas besar di Indonesia. Siapa? Pertama Nahdlatul Ulama, kedua adalah Muhammadiyah. Dua ini utamanya. Dua ya. Yang lain yang ikut yang dua itulah kira-kira. Ya. Ormas yang lain secara umum ikut yang dua. Udah lewat. Tapi kenapa? Ya karena sesungguhnya yang lain itu ya kalau nggak milik NU milik Muhammadiyah kan begitu. Kalau ditanya asalnya ormas Islam di Indonesia ya dua ini, NU sama Muhammadiyah. Nah kebetulan pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu satu guru, satu ilmuwan. Pendiri NU siapa? Asy'ari. Pendiri Muhammadiyah sama kenal? Yai Ahmad Dahlan. Kenal Muhammadiyah pendirinya Pak Kiai Haji Ahmad. Nah ini Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhammad Ahmad Dahlan satu guru. Pertama waktu di Jawa sebelum berangkat ke Arab Saudi sana ngaji sama Mbah Soleh Darah di Semarang. Ngaji bareng dulu Kiai Ahmad Dahlan namanya Darwis ya, Kiai Hasyim Asy'ari masih Hasyim Asy'ari namanya. Makanya karena Kiai Ahmad Dahlan lebih sepuh daripada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dipanggilnya Kang Darwis, Mas Darwis, oleh siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Umurnya lebih sepuh 7 tahun. Supaya tahu sejarah Kiai Ahmad Dahlan lebih tua. Kiai Hasyim Asy'ari sesudah ngaji bareng Kiai Ahmad Dahlan di Mbah Soleh Darat di Semarang berangkat ke Mekah. Di Mekah ngaji bareng pada ulama Indonesia yang sangat terkenal. Kebetulan masih buyut saya, namanya Syekh Nawawi Albani. Tadi saya kasih kitab hadiah buat Roni Syudir. Itu buyutnya Pak Ma'ruf kakaknya ibu saya manggil Pak Wapres Pak Dirtuanya. Nah itu ngaji bareng di Mekah, ngaji bareng sama Syekh Mahmud Abdul Musi. Kiai Ahmad Dahlan lebih sepuh, pulang duluan, mendirikan organisasi Islam duluan yang nanti akan jadi besar, namanya Muhammadiyah. Ya, baru belakangan nanti setelah Muhammadiyah didirikan 1912, NU sebenarnya sudah didirikan dari sebelum tahun 1920 atas usulan kiai-kiai dulu, namanya baru Tasbirul Afkar ya, Nahdlatul Tujar. Tapi Mbak Hasyim Asy'ari itu kiai itu selalu minta petunjuk baik dari gurunya maupun istiqoroh dari Allah. Mbak Hasyim Asy'ari kalau dapat petunjuk dari Syekhona Khalil Bangkalan sekitar tahun 1923-an, monggo kamu dirikan NU. Barulah nanti NU didirikan 1926. Maka waktu acara talk show yang diadakan oleh Muhammadiyah di Solo waktu muktamar, moderatornya Najwa Shihab, dari NU tamunya saya, dari Muhammadiyah Sepuh Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti. Saya ditanya sama Mbak Nana Najwa Shihab, Pak Kiai, satu kalimat pendek tentang Muhammadiyah. Saya bilang Muhammadiyah saudara tua. Saudara tua. Kenapa saudara tua? Karena Muhammadiyah didirikan duluan daripada NU. Maka beri tepuk tangan buat Muhammadiyah. Saudara tua Muhammadiyah. Begitu Profesor Dr. Abdul Mukti ditanya, berarti satu kalimat buat NU, apa kata Prof Mukti? Kata beliau,
NU adik bongsor. Kenapa adik bongsor? Didirikan belakangan, tapi anggotanya jujur jauh lebih besar daripada Muhammadiyah. Jadi tidak ngomong orang Muhammadiyah Pak dengan saya tuh. Orang Muhammadiyahnya ngaku. Nah, walaupun kata pengurus Palembang ini, pengurus NU dan Muhammadiyah selalu kompak dari dulu ya Pak ya. Ya. Kompak apa tidak? Ini bilang Muhammadiyah bikin rumah sakit, bikin kampus, NU menyiapkan mahasiswanya sama pasiennya. Itu ngomong apa minatnya mesin. Nah, kemarin saya cerita jujur, saya ngisi kemana-mana, ya Allah, pengurus NU ini ambulan NU-nya banyak, tapi kalau ada pengurus NU yang sakit dibawanya ke rumah sakit ya ada foto apa tidak itu. Nah, pada kali ini sekarang saya ingin katakan, kita ini adik kakak, saudara kan? Betul apa tidak? Lembaga NU itu sama Muhammadiyah saling mendukung. Apa yang baik di Muhammadiyah ambil, apa yang baik di NU oleh Muhammadiyah ambil, atau jawab tidak? Setuju. Muhammadiyah memang terkenal sebagai organisasi perkotaan intelek. Kalau ngomong itu sasi-sasi, itu sampai bangsa Indonesia tidak paham lah gitu ya. Ya, intelek ya, karena isinya orang-orang kampus. Tapi memang Muhammadiyah itu rapi. Ini saya mau cerita aja dan ngomong-ngomong. Apa yang rapi? Administrasinya rapi. Karena saya pernah ngajar lama di Muhammadiyah itu. Sekitar tahun 2000-an saya diminta di sebuah masjid yang didirikan oleh Profesor Dr. Amin Rais. Itu prasastinya Pak Amin Rais saya dengar. Dulu saya diminta ngajar oleh pengurusnya. Saya tanya, Ustaznya tidak salah minta saya ngajar di sini. Oh enggak, Kiai. Kita tahu kalau Kiai ini orang NU. Tahu dari mana saya NU? Kelihatan dari sarungnya. Kalau NU kan pasti sarungan. Kalau pengurus Muhammadiyah pasti celana. Saya tanya, kenapa sampai ini orang Muhammadiyah kok minta kepada saya orang NU untuk ngajak di masjid Muhammadiyah? Begini Kiai, kita ini masjid Muhammadiyah, jamaahnya Muhammadiyah, sengaja kami undang Kiai untuk mengajak di masjid Muhammadiyah agar orang Muhammadiyah tahu tentang amaliyah NU, dalil-dalil amaliyah NU langsung dari Kiainya. Kalau nanti Kiai NU yang menjelaskan NU tahlilan, dalilnya ABCD, NU ziarah kubur, manakiban, tawasulan, dalilnya ABCD, NU kalau malam Jumat baca berjanji kalau itu ya, selawatan, lagunya macam-macam, dalilnya ABCD, maka nanti Pak, kata pengurus Muhammadiyah, warga Muhammadiyah tidak gampang menganggap NU sesat. Kata saya keren ini, betul apa tidak? Karena kita ini seringkali saling menyesatkan, saling memusuhi karena dua hal saja, dua lagi. Orang ribut itu biasanya karena apa? Dua hal lagi. Apa dua hal itu? Satu Pak BD, Pak Taimuddin, Pak Sahri. Masyarakat ini ribut itu karena satu, karena sering salah paham. Sering apa namanya? Salah paham. Satu. Yang kedua, ada yang memang yang pahamnya salah. Tapi harus paham ini antara salah paham dan pahamnya salah. Kalau salah paham itu karena tidak pernah mau ibadah, karena tidak pernah ketemu, itu salah paham. Orang Muhammadiyah tadi itu kata Pak Haji Sofyan, beliau mengurus Muhammadiyah. Kenapa menganggap NU sesat? Karena tidak pernah ketemu, karena tidak pernah undang Kiai NU menjelaskan amaliyah NU. Begitu mereka tahu, oh kenapa kok orang NU kalau malam Jumat baca sholawatan berjanji, lagunya macam-macam. Betul apa tidak? Kadang-kadang pakai lagu Jawa, kadang-kadang pakai lagu Sunda, kadang-kadang pakai lagu dangdut, sholawatan dipakai lagu dangdut. Ya Rasulullah kalamun terlep, ya Rabbi asyani wa jawadi. Nah ini kan lagu
enaknya pengajian baru, betul atau tidak? Nggih. Aduh enaknya pengantin. Begini kan ya. Nanti kadang-kadang lagunya lagu Jawa, kadang lagu Sunda. Nah, kalau ulama menjelaskan, ini sebenarnya hanya lagu, yang penting isinya. Nanti dijelaskan dalil manakibah, dalil tawassul. Kenapa orang itu bikin acara ternyata begitu saya kajian di Masjid Muhammadiyah itu, alhamdulillah jamaah Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah bisa mengerti. Oh kalau itu Pak Yai, selama ini kami kadang-kadang salah ya memahami itu. Begitu tahu dalilnya, mereka bisa hidup kompak menghargai. Oh sekarang itu Pak, banyak orang Muhammadiyah baru diundang tahlilan, orang meninggal datang apa tidak? Datang. Begitu datang Pak Ketua Muhammadiyah, itu orang Muhammadiyah barang itu kayak tahlilan, kok dia tahlilan kalau berkata itu baru tahu dia. Baru tahu kalau tahlilan itu ada apa namanya? Berkah. Kalau di NU memang tahlilan ada berkahnya, betul atau tidak? Apalagi berkahnya buat ustaz yang mimpi biasanya berapa itu berapa? Double. Kesalahpahaman ya, atau yang dalam bahasa Arab disebut su'ut tafahum akan hilang dengan adanya silaturahim. Nah, yang kedua, masyarakat kita ini ribut Pak, berantem bertengkar selain karena adanya kesalahpahaman, biasanya disebabkan karena yang kedua apa? Pahamnya salah. Di Indonesia kemarin-kemarin sempat sering ribut kita. Untuk yang pahamnya salah itu sekarang oleh pemerintah sudah dilarang. Misalnya kemarin saudara-saudara ada di Indonesia orang yang bilang kalau hormat merah putih katanya haram. Hormat merah putih katanya, bendera merah putih katanya haram. Itu nama organisasinya, ya sebutlah inisialnya HTI. Apa namanya? HTI. HTI di Indonesia sudah dilarang. Betul atau tidak? Nah, ini HTI memang organisasi yang baru yang masuk ke Indonesia. Beda dengan NU dan Muhammadiyah, Pak. Kalau NU Muhammadiyah sejak didirikan oleh pendirinya, memang kedua organisasi ini didirikan untuk apa? Untuk cinta pada tanah air selain cinta pada agama. Jadi NU dan Muhammadiyah didirikan untuk dua hal: satu, cinta agama, dan cinta pada tanah air. Makanya bagi NU dan Muhammadiyah NKRI final, paham? Kalau kata bahasa kita NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya. ini NU dan Muhammadiyah sama Pak mungkin Pak PJ. Kenapa? Karena nanti NU dan Muhammadiyah itu sama-sama jadi pengurus MUI, dan di MUI NKRI final, Pancasila final, Negara Kesatuan Indonesia final, ini sudah. Maka saya katakan alhamdulillah Indonesia ini dianugerahi oleh Allah organisasi Islam yang bawa berkah, yakni NU dan Muhammadiyah. Khusus pada hari ini di acara Harlah NU dan Harlah Muslimat, saya ingin mengajak secara internal, mari sama-sama kita untuk mensatukan barisan. Ini kalau di pusat kita bilang kita harus satu komando, paham ya? Satu komando, koheren, apa namanya kok? Koheren sampai nggak paham sudah kampung. Ya bahasa gampangnya satu komando, bahasa kampungnya kompak. Kalau kompak enak apa tidak? Enak. Hari ini walaupun panitia pelaksananya Muhammadiyah karena kompak, NU semua bangun yang lain kumpul, acara di lapangan Batu Raja ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Bukan apa-apa, karena kekompakan Nahdlatul Ulama. Mari kita
itu saudara tua kita Muhammadiyah. Kalau dulu katanya apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah dan NU bedanya begini. Kalau NU itu gampang kumpul, susah baris. Gampang kumpul, susah. Jadi kalau suruh kumpul gampang itu. Kalau tadi malam saya mampir di pondoknya Yai Apandi, padahal mendadak. Ya Apandi dikasih tahu saya mau kumpul, beliau bilang mau apa tidak mampir di pondok saya. Itu hanya hitungan hari Pak, dikumpulkan ribuan. Nah itu NU gampang kumpul, tapi susah baris. Maksudnya susah baris itu kadang-kadang kurang rapi organisasi, betul apa tidak? Kurang rapi administrasi. Mestinya organisasi sebesar ini harusnya punya rumah sakit sendiri, betul apa tidak? Jangan hanya tahapnya hanya punyanya ambil. Kalau kampus banyak, kalau pondok memang itu paling banyak. Ya, maka belajar dari Muhammadiyah gimana supaya rapi. Nah kalau Muhammadiyah apa? Plus minusnya Muhammadiyah itu gampang garis, cuma susah kumpul. Orangnya tidak banyak, tapi rapi. Nah, NU yang sudah gampang garis, maaf yang sudah gampang kumpul, tinggal tambah satu lagi. Mari kita rapatkan desa. Mari satu komando, mari kita kompakkan NU di Oku. Insya Allah NU di sini akan maju bersama pemerintah daerah membangun Oku, membangun provinsi Sumatera Selatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.